Haleluya. Shalom semuanya, hari ini kita kembali lagi dalam seri kesembuhan ilahi part 5 atau seri kelima dengan tema dibebaskan dari roh sakit penyakit. Dibebaskan dari roh sakit penyakit. Jadi ada kabar baik saudara, bahwa Tuhan sanggup membebaskan Anda dari roh sakit penyakit. Firman Tuhan di dalam Matius pasal 8 ayat 16 sampai dengan 17. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Saudara terkasih dalam Kristus, jelas sekali dalam firman ini bagaimana Yesus Kristus melakukan mujizat kesembuhan ilahi. Ya, mengapa orang berbondong-bondong datang kepada Yesus? Alkitab mencatat di sini menjelang malam dibawalah banyak orang kepada Yesus. Mereka cari kesembuhan yang tidak bisa dilakukan oleh ahli Taurat, yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang Farisi, yang tidak bisa dilakukan oleh pemimpin agama itu, saudara. Tetapi Yesus Kristus melakukan sesuatu yang baru. Ya, mereka cari Yesus karena ada kesembuhan ilahi yang terjadi. Maka saudara di sini jelas sekali dengan mengusir roh-roh jahat itu yang disebut dengan roh sakit penyakit. Manusia disembuhkan, roh pandemi, roh epidermi, roh bisu tuli, roh kanker, buta. Saya di Medan orang buta, saudara. Itu bisa melihat, ternyata ada Lucifernya, ada perjanjian setan, saudara. Ya, ada perjanjian dari nenek moyang yang dilepaskan. Bisa melihat, saudara. Pelepasan memang pada satu sekitar 20 menit disaksikan banyak orang. Ya, roh tumor, roh sakit penyakit, ya, itu penyakit kulit, kusta. Bagaimana Ayub ditimpakan penyakit kulit itu oleh iblis, saudara. Ya, tapi saudara, kabar baiknya Yesus Kristus mengusir semua roh sakit penyakit itu. Roh sakit penyakit disebut dengan tormenting spirit, roh penyiksa manusia. Maka dari itu saudara, di sini adalah kabar baik yang Tuhan berikan, yaitu melalui Injil ini ada kabar baik kesembuhan ilahi bagi setiap saudara yang percaya kepada Yesus. Kesembuhan ilahi inilah janji firman Tuhan sesuai dalam nas Yesaya 53 dikatakan firman Tuhan, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Yesus Kristus mati disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menggantikan hukuman kita. Allah menebus dosa manusia melalui putranya Yesus Kristus. Penebusan atau redemption ini penting sekali, saudara. Kalau manusia tidak ditebus, maka hidupnya sengsara dan menderita. Kita ditebus dari tiga hal, saudara. Yang pertama, yaitu ditebus dari kutuk dosa. Allah menyediakan pengampunan dosa melalui putranya Yesus Kristus. Sebab di atas kayu salib darahnya tercurah. Oleh darah Yesus kita disucikan, kita diampuni, dihapuskan segala dosa kita. Sebab tidak ada pengampunan dosa tanpa pertumpahan darah. Ya, jadi saudara jelas sekali, tanpa pengorbanan darah anak domba tidak ada pengampunan dosa. Yang kedua, kita ditebus dari kutuk kematian kekal. Allah menyediakan hidup kekal dan kebangkitan akhir zaman melalui Yesus Kristus. Yang ketiga, kita ditebus dari sakit penyakit. Allah menyediakan kesembuhan dan pemulihan serta kelepasan dari semua perjanjian dengan kuasa kegelapan, melalui sihir, melalui segala macam okultisme atau penyembahan berhala, pembebasan dari perbudakan dosa, karena perbudakan dosa terjadi karena roh jahat mengikat, saudara. Jadi jelas sekali, saudara, kalau kita kembali ke firman ini, Alkitab jelas sekali mencatat, menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Catat baik-baik, saudara.
Yesus Kristus punya kuasa mengusir segala setan. Yesus Kristus mempunyai kuasa untuk menghancurkan segala kuasa iblis. Bertekuk lutut dalam nama Yesus. Bukan cuman itu, saudara, Yesus Kristus memberikan kita kuasa. Di dalam Markus 16 ayat 17, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Di dalam nama Yesus Kristus, segala setan bertekuk lutut. Dibuktikan sudah dalam pelayanan saya Tuhan menyertai saudara, ya. Tuhan bilang sama saya, sekitar 10 tahun yang lalu Yesus Kristus berkata padamu, engkau hamba Tuhan akan dipakai luar biasa. Ternyata luar biasa itu katanya dunamis, mighty power, ya, kuasa dinamit. Segala setan, mau Lucifer kayak dari yang tertinggi sampai terendah, mau Beelzebub, Leviathan Spirit, ya, atau apapun jenisnya, Queen of South, Pantai Selatan, apapun, roh jahat mempunyai banyak jenis. Makanya kita mencatat, Yesus mencatat jenis ini hanya dapat diusir dengan berdoa dan berpuasa. Ya, ini memerlukan spiritual authority, ya, otoritas dan kuasa secara rohani yang Tuhan juga berikan kepada orang percaya kepada Yesus. Yang kedua, ada kesembuhan. Bagaimana Yesus menyembuhkan? Dan dengan sepatah kata, perhatikan, sepatah kata ia mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Sepatah kata. Apa sepatah kata dalam pelepasan? Sudah pergi, sepatah kata, keluar, lepas. Itu sudah, ya. Artinya apa? Apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di sorga. Kita memerintahkan roh penyakit itu pergi, keluar, lepas, sepatah kata, saudara, sembuh. Go, come out, be loose. Nah, cuma sepatah kata. Roh jahat tahu kita sedang berbicara dengan siapa. Go, leave, spirit of cancer, spirit of blindness, spirit of death, ya, roh tuli, roh bisu, keluar. Roh yang menyebabkan kanker, keluar dalam nama Yesus. Mereka tahu, saudara. Mereka disebut dengan roh sakit penyakit, roh penderitaan, ya. Jadi saudara terkasih dalam Kristus, berbahagialah saudara percaya pada Tuhan Yesus. Kehendak Tuhan, Anda disembuhkan, Anda dipulihkan, dan Anda tidak memiliki lagi kelemahan tubuh, dibebaskan dari sakit penyakit, penderitaan, dan kelemahan tubuh. Allah menjadi dokter, penyembuh bagi umatnya yang mencari Dia. Jadi saudara, kuncinya kita harus mencari Dia. Mereka datang kepada Yesus. Anda harus datang rajin kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ya, Yesus Kristus menghendaki penyembuhan semua orang yang ditindas iblis, yang disiksa oleh roh-roh jahat. Ya, makanya dengan sepatah kata diusir semua roh jahat, tormenting spirit. Saudara terkasih dalam Kristus, dosa, sakit, penyakit adalah produk iblis. Namun pengampunan dosa, kesembuhan, dan kelepasan dari roh-roh jahat didapati melalui Yesus Kristus Tuhan. Dahsyat bukannya Tuhan kita. Ada kesaksian, saudara, dan cuplikan-cuplikan akan ditampilkan mengenai bagaimana pelepasan orang-orang dilepaskan. Ya, yang satu adalah Ibu Rita. Bagaimana dia menderita pendarahan kurang lebih sekitar 2 tahun. Satu suntikan di Singapura kurang lebih 100 sampai $200. Tidak kunjung sembuh. Sudah ke berbagai macam dokter, pendarahan terus terjadi sehingga ia menjadi lemah. Dan ketika sekali saja dia datang ke gereja, oh puji Tuhan, roh-roh jahat itu manifestasi, saudara. Karena apa? Di mana terang hadir, kegelapan tidak dapat menguasai terang itu. Sehingga kegelapan itu terekspos. Ternyata ada roh-roh jahat, ya, dari katakanlah dari Pantai Selatan. Kenapa bisa terjadi? Kadangkala, saudara, ada banyak orang yang tidak suka waktu melalui santet, teluh, dan guna-guna. Nah, itu disebut dengan roh maut, saudara. Akhirnya melalui sekali saja doa pelepasan, pendarahannya berhenti. Yang kedua kali, saudara, dia mengalami glukoma, waktu matanya rabun, hampir tidak bisa melihat. Tapi itu juga, saudara, karena ada serangan santet. Maka dari itu melalui doa pelepasan, sekali saja matanya sembuh kembali. Ada banyak yang disembuhkan, saudara. Baik bukan cuma sakit penyakit, tapi keterikatan. Addiction is from the devil. Semua keterikatan itu berasal dari iblis, ya. Termasuk banyak yang penyakit kejiwaan, schizofrenia, ya, disembuhkan oleh Tuhan Yesus melalui doa pelepasan seperti orang yang dirasa itu, ya. Semua
keterikatan berasal dari iblis. Keterikatan rokok, roh tabak. Ada 40 tahun orang terikat roh tabak, dibebaskan. Ada 26 tahun terikat rokok, dibebaskan. Bisa berhenti total. Itu keterikatan dari roh jahat, saudara. Ada keterikatan narkoba. Mungkin sudah ada satu pelepasan juga akan ditampilkan. Ya, berbagai macam roh-roh berhala muncul. Tapi Tuhan melepaskan, saudara. Bagaimana Maria Magdalena dilepaskan dari 7 roh jahat yang membuat ia terikat dengan kenajisan. Ya, kadang-kala orang tidak tahu kenapa ia melakukan free sex, kenapa ia melakukan perjinahan berulang-ulang. Saudara perlu doa pelepasan. Maria Magdalena saja dilepaskan dari 7 roh jahat sehingga ia menjadi pelayan Tuhan. Ketika ia sudah lepas, sudah bersih lagi, saudara. Saya percaya, saudara, kesembuhan yang didapatkan melalui doa pelepasan, melalui kuasa Yesus Kristus, bukan hanya secara fisik, tetapi juga jiwa dan roh juga dipulihkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Stay tune. You are holy, holy. In the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, the mighty name of Jesus. Every sickness, every power of darkness. Setiap pintu-pintu yang terbuka bagi iblis yang masuk melalui pintu itu, saatnya kalau iblis setan naik ke roh jahat, keluar dari pintu itu dalam nama Yesus. Pas dalam nama Yesus. Kuasa okultisme, kuasa sihir, kuasa perdukunan, setiap roh-roh pengutuk yang mengutuk itu, keluar dalam nama Yesus. Pas roh-roh pengutuk, kami keluar dalam nama Yesus. Yesus, hariap. Pas. Roh pengutuk keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Kuasa-kuasa iblis, kuasa sihir keluar semua dalam nama Yesus. Pas dalam nama Yesus. Kuasa roh pengutuk sihir keluar dalam nama Yesus. Keluar. Pas. Every spirit of curse, every spirit of darkness, I bind, I break in the mighty name of Jesus. Pas dalam nama Yesus. Keluar. Semua roh pengutuk keluar, roh penyakit keluar, roh penderitaan keluar semua. Bawa keluar kutuk penyakit dan penderitaan keluar semua dari tubuh ini. Dalam nama kutuk kesialan keluar, kutuk penghalang pekerjaan keluar dalam nama Yesus. Keluar. Kuasa kegelapan keluar semua. Kegelapan di wajah keluar dalam nama Yesus. Pas. Semua kesialan lepas dalam nama Yesus. Pas dalam nama Yesus. Pas dalam nama Yesus. Jesus. Yesus, Tuhan Yesus, sebut Tuhan Yesus. Ampuni aku semua dosa, semua perjanjian dengan kuasa kegelapan, ilmu sihir. Hari ini oleh darah Kristus sudah dibatalkan. Aku bersama keturunanku semuanya milik Tuhan Yesus, anak kerajaan sorga. Hai setan, kau tidak punya hak atasku, anak-anakku. Berkatku melimpah dari Tuhan. Apa yang dicuri iblis, Tuhan berkati 100 kali lipat. 100 kali lipat. Tuhan Yesus masuk dalam hati. Aku minta mau menerima Roh Kudus, baptisan Roh Kudus.